Bukankah dia Tuhan? Seharusnya dia cukup berkata, aku punya rencana tentang kamu, ya kan? Seharusnya dia cukup berkata bahwa aku ini punya rencana tentang kehidupanmu, aku punya rencana tentang masa depanmu, aku punya rencana tentang perjalanan hidupmu, aku ingin memberikan sesuatu yang baik, harapan yang baik tentang masa depanmu, tentang kehidupannya. Malam hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah pemuda remaja GPD Hosana Kawile. Kita tahu bersama bahwa semua orang di dunia ini, terlebih khusus bagi negara kita, bahkan daerah kita Sulawesi Utara, sementara ada dalam sebuah pergumulan yang sama, yaitu sementara menghadapi pandemi COVID-19 ya. Dan tentu bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita berhadapan dengan setiap situasi, bukannya kita bertanya kepada Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Itu bukanlah pertanyaan yang bijak bagi seorang yang percaya kepada Tuhan, bagi seorang pemuda remaja yang takut kepada Tuhan. Tapi apa yang perlu kita lakukan dalam setiap situasi kita? Karena itu mari bersama kita buka Alkitab kita bersama pada saat malam hari ini. Kita dapatkan di dalam Yeremia pasal 9, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua yang ada, demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ayat firman Tuhan ini pada setiap waktu, bahkan banyak kali selalu dibicarakan dalam pemahaman atau pengertian. Ayat ini berbicara tentang rencana Tuhan. Dan orang selalu membicarakannya tentang rencana Tuhan bagi saya, rencana Tuhan bagi Anda, rencana Tuhan bagi kita semua yang ada. Jadi ayat ini dibicarakan sebagai sebuah bentuk pernyataan Tuhan tentang rencananya bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Ya, tidak salah, sebab memang demikianlah ayat ini pun membicarakannya. Namun pada malam hari ini kita akan perhatikan bersama, mungkin kita akan melihat sesuatu yang lain dari ayat ini ya. Kita akan melihat sesuatu yang berbeda dari firman Tuhan ini. Sebuah pandangan yang lain dari firman Tuhan ini. Kita lihat bersama pada bagian yang pertama ditulisnya seperti ini ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sebuah pertanyaan yang patut kita pertanyakan bersama adalah, mengapa harus ada kalimat seperti ini? Bukankah dia Tuhan? Seharusnya dia cukup berkata, aku punya rencana tentang kamu, ya kan? Seharusnya dia cukup berkata bahwa aku ini punya rencana tentang kehidupanmu, aku punya rencana tentang masa depanmu, aku punya rencana tentang perjalanan hidupmu, aku ingin memberikan sesuatu yang baik, harapan yang baik tentang masa depanmu, tentang kehidupannya. Seharusnya ayat ini cukup seperti itu, tetapi dia seperti ada sebuah kalimat pernyataan yang beda ya. Dia bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kenapa kalimat ini bernada seperti itu ya? Kenapa kok Tuhan harus berkata bilang, aku ini tahu apa yang ada padaku mengenai kamu ya, seperti itu. Jadi seperti ada sebuah kalimat yang bernada kesal, tetapi ada sebuah kalimat yang juga bernada kekuatan, ya. Kenapa demikian ya? Kenapa demikian nada kalimat itu seperti ini ya? Coba kita lihat bersama. Keadaan bangsa ini sementara ada di dalam pembuangan ya. Jadi karena pemberontakan bangsa ini, sehingga Tuhan membawa mereka dalam pembuangan di Babel ya. Dan mereka menjalani sebuah masa yang tidak gampang, sebuah masa yang tidak mudah, yang harus dijalani selama 70 tahun ya.
Itu sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Dan mereka harus membayarkannya selama 70 tahun di Babel. Jadi bangsa ini ketika ada di Babel, mereka ini ada dalam sebuah pengharapan ya. Pengharapan apakah yang ada pada bangsa ini? Pengharapan itu tentu adalah pengharapan damai sejahtera seperti yang dinyatakan Tuhan pada Yeremia 29 itu ya, yang kita baca di mana firman Tuhan bilang begini. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera ya. Jadi rupanya rancangan Tuhan itu adalah sesuatu yang juga diharapkan oleh bangsa ini ya. Jadi mereka juga mengharapkan sebuah damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera seperti apakah itu? Ya. Kita kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa damai sejahtera itu adalah hidup yang senang, hidup yang baik nanti di depan kita. Ya, itu baik, itu betul juga. Tetapi kita melepaskan pemahaman itu, kita telah mengangkat sebuah pengharapan damai sejahtera yang lain dari apa yang sementara dibicarakan oleh firman Tuhan di sini. Ya. Bangsa ini mengharapkan sebuah damai sejahtera, yaitu pertama, mereka sementara mengharapkan supaya mereka dilepaskan dari penderitaan. Ya. Sebab mereka berada di pembuangan selama 70 tahun dan mereka sangat menderita. Dan itu harapan yang sangat besar. Damai sejahtera bagi mereka adalah mereka dilepaskan dari penderitaan. Ya. Mereka dilepaskan dari kesengsaraan, dari bangsa Babilonia yang sementara menindas mereka. Ya. Tentu saja ya bagi setiap kita anak pemuda remaja ya ada. Ketika orang dalam kesusahan, ketika orang dalam penderitaan, mengalami masalah yang besar, pasti dia mengharapkan supaya selesai kan. Amin. Ketika kita mengalami sebuah masalah, kita mengharapkan supaya masalah ini cepat selesai. Bahkan kita berdoa berpuasa kepada Tuhan, kita suka mendengarkan kata-kata yang baik. Ya. Ketika kita ada dalam masalah, kita ada dalam sesuatu yang sulit, kita suka mendengarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis ya. Bahkan pengharapan atau damai sejahtera yang mereka harapkan selanjutnya adalah mereka ingin kembali atau hidup dengan damai di tanah perjanjian ya. Di tempat di mana mereka ada, di tempat di mana merupakan sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka dan telah diberikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Jadi damai sejahtera bagi bangsa ini adalah mereka ingin kembali back to home ini ya. Mereka ingin kembali ke rumah, rindu rumah ini sebenarnya ya. Jadi ini rindu rumah sebenarnya bangsa ini ya, ingin kembali ke rumah mereka ya, ingin kembali ke tanah mereka. Orang, saya perhatikan siapapun dia ya, orang pada umumnya, sekalipun dia merantau di tempat yang jauh, orang Indonesia, sekalipun dia sudah senang di Amerika sana, tetapi kalau dia kembali ke Indonesia, dia datang ke Indonesia, dia sudah dapat kewarganegaraan Amerika ya. Tetapi kalau dia kembali ke Indonesia, dia seperti merasakan sesuatu yang beda. Dan dia seperti merasa bahwa dia kembali ke kampung halamannya. Satu kali ketika ada seorang tetangga saya, anaknya ya, dia sudah jadi warga negara di Australia. Sudah lama dia tinggal sana dan dia sudah menjadi warga negara Australia. Dia pulang berlibur di Indonesia. Waktu sampai di Indonesia, masa berliburnya habis dan dia dicari-cari oleh pihak imigrasi. Lalu keluarganya bilang begini, cepat juga kamu pulang, cepat pulang. Karena kamu dicari-cari oleh imigrasi. Lalu dia bilang apa di jawabannya? Dia bilang begini, orang tua saya kan ada di sini, saya kan orang Indonesia. Sudah tahu jawaban itu? Jawaban itu seperti menunjukkan bahwa dia sepertinya senang dengan warga negara Indonesia. Padahal dia sudah bukan lagi warga negara Indonesia. Tetapi dia mau menyatakan bahwa kita ini warga negara Indonesia. Jadi sepertinya ada sebuah sukacita yang lain yang ada di dalam hatinya ketika dia ada di Indonesia. Dan ini yang sepertinya ada di dalam hati bangsa Israel.
Mereka mengharapkan kembali ke rumah mereka. Mereka mengharapkan kembali ke tanah Israel, ya. Di Mazmur mereka menyanyikan, ya, duka cita mereka. Mereka berkata bahwa di tepian di tepian sungai, ya, sungai Babylon, kami menggantungkan, ya, rebana kami segala macam. Bagaimanakah kami dapat bernyanyi di tempat orang menindas kami? Mereka berkata seperti itu. Dan rupanya ayat-ayat firman Tuhan itu diunggah dalam sebuah lagu. Saya heran juga, ya, itu lagu rohani, lagu yang berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi dibikin lagu disco. Mungkin ada yang pernah dengar, kalau mungkin anak-anak di atas tahun 2000-an, ya, mungkin tidak tahu lagi lagu ini. Lagunya, liriknya dan nadanya agak seperti ini. By the river of Babylon. Ada yang pernah dengar lagu itu? Itu lagu dansa kan, lagu dansa kan itu. Tapi saudara tahu itu ayat-ayat firman Tuhan di tepian sungai Babylon kan, by the river of Babylon. Di tepian sungai Babylon itu ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi orang yang berdansa kalau putar lagu itu, dansa itu joget, ya, joget ria. Tetapi itulah nyanyian bangsa Israel waktu mereka ada di Babylon. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Mereka sementara mengharapkan untuk kembali ke rumah. Nah, dan dalam keadaan pengharapan seperti itu, ada seorang nabi yang datang, namanya Nabi Hanaya, datang dan bilang begini. Dalam 2 tahun, Tuhan akan memukul Babylon. Dan bangsa ini akan dilepaskan dalam 2 tahun. Jadi mereka sementara mengharapkan sukacita, mereka mengharapkan kembali ke rumah, mereka sementara ingin dilepaskan dari penderitaan, lalu datang nabi yang berkata, kamu akan dilepaskan. Kira-kira senang tidak, saudara? Saudara lagi duka cita, hatimu lagi gundah gulana, lalu ada hamba Tuhan datang, dia bilang begini, tenang, Tuhan telah mendengar doamu. Dalam beberapa waktu ke depan, kamu akan mendapat jawaban doa. Senang tidak? Senang, sukacita sekali. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Hanaya. Dia menubuatkan sebuah pengharapan kepada bangsa ini. Tetapi rupanya ada sesuatu yang lain terjadi. Haleluya. Nabi itu datang menubuatkan kalimat bahwa bangsa ini akan dilepaskan. Tuhan akan memukul Babylon, ya. Tetapi rupanya tidak. Akhirnya nada kalimat ini muncul. Nada kalimat yang kita baca tadi, ya. Yang kita baca dalam Yeremia 29 tadi, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Jadi Tuhan ini sepertinya agak kesal. Tuhan bilang, saya tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang lain lagi. Tetapi, seharusnya ada kata tetapi lagi. Tuhan mau menyatakan ada tetapinya. Tuhan tahu tetapi. Haleluya. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada dia mengenai kita, mengenai saudara dan saya, mengenai kita pemuda remaja. Tetapi engkau harus menjalani sesuatu, haleluya. Dan inilah yang firman Tuhan katakan. Coba kita lihat bersama pada ayat yang ke-8 sampai 9. Yeremia 29 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini.
Jadi Tuhan bilang setelah genap 70 tahun. Jangan dengar itu nabi-nabi yang bernubuat yang kata-katanya manis itu. Jangan dengar Nabi Hanaya itu. Itu berbohong, itu dusta. Memang mereka berkata demi nama Tuhan, tetapi mereka tidak pernah mendengarkan kalimat itu dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengutus mereka. Mereka berkata atas nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengutus mereka. Nah, karena itu Tuhan bilang, aku ini mengetahui apa yang ada padaku mengenai kamu. Haleluya. Tuhan tidak pernah mengutus mereka. Tetapi kamu harus mengikuti proses Tuhan. Haleluya. Lihat ayat tadi ya. Ayat 8 sampai ayat 9 itu ya. Ayat 10 ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Apabila telah genap 70 tahun. Artinya kalau sebelum genap 70 tahun. Apapun harapanmu. Apapun yang engkau inginkan. Tuhan tidak akan dengar. Haleluya. Sekalipun engkau mengharapkan damai sejahtera, kalau 70 tahun itu belum genap, Tuhan tidak dengar. Amin. Jadi kalau sementara kita berada dalam proses Tuhan, pertama, lewatilah proses itu dan ikutilah proses Tuhan. Haleluya. Harus menjalani proses Tuhan, ikuti proses Tuhan. Amin. Jangan mencoba untuk melewati proses Tuhan. Jangan mencoba untuk mengakali proses Tuhan. Jangan lari ketika Tuhan proses. Sebab kalau belum selesai proses Tuhan, apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak akan pernah mendengarkannya. Tidak akan pernah ada damai sejahtera sebelum proses Tuhan itu selesai. Haleluya. Semua janji-janji yang datang itu omong kosong. Sebelum proses Tuhan selesai, apapun yang dikatakan orang mengenai damai sejahtera itu bohong. Sebelum proses Tuhan selesai. Haleluya. Jadi kalimat aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu mau mengatakan kepada bangsa ini. Kamu harus menjalani proses Tuhan. Haleluya. Selama 70 tahun. Dan berikutnya kalimat itu menunjukkan bahwa Tuhan itu pasti akan menepati janjinya. Haleluya. Sebab pada sebelum-sebelumnya firman Tuhan berkata, aku ini bukan manusia, aku ini bukan anak manusia. Haleluya. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menepati janjinya. Tuhan pernah melakukannya kepada Yosua dan bangsa Israel ketika bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Firman Tuhan bilang begini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa ini, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya ditepati oleh Tuhan. Amin. Artinya Tuhan pasti akan menepati segala sesuatunya, segala janjinya. Tuhan akan mengembalikan bangsa ini ke tanah mereka kalau proses Tuhan selesai. Haleluya. Saatnya Tuhan mengangkat kita kalau proses Tuhan selesai. Haleluya. Saatnya bagi Tuhan untuk menyatakan janjinya kepada kita kalau proses Tuhan selesai. Sebelum selesai tidak ada pengangkatan. Haleluya. Sebelum selesai, sebelum 70 tahun selesai bagi bangsa ini di Babel, tidak ada damai sejahtera. Justru apalagi proses Tuhan itu adalah sebagai kesempatan apa? Coba lihat ayat 4-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak
laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Haleluya. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Proses Tuhan adalah sebuah kesempatan atau sebuah waktu bagi kita bukan untuk bersedih. Haleluya. Kesempatan bagi kita bukan bersedih, tetapi kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk melewati proses itu. Haleluya. Ketika Tuhan memproses kita, itu bukan kesempatan bagi kita untuk bertanya kepada Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Haleluya. Tetapi ini kesempatan bagi kita untuk memperlengkapi diri dan mempersiapkan diri. Ketika proses itu selesai, kita menikmati janji Tuhan. Haleluya. Tuhan bilang, buat rumah di sana. Artinya apa? Nikmati proses itu, haleluya. Nikmati. Kalau Tuhan proses, nikmati, amin. Haleluya. Selain nikmati apa lagi? Kita tidak boleh bersedih, tidak boleh melewati masa-masa kita dengan bersusah. Perlu kita mempersiapkan diri kita, memperlengkapi diri kita dalam proses Tuhan. Haleluya. Mempersiapkan diri bagi proses Tuhan. Ketika proses itu selesai, kita dapat menikmati janji Tuhan. Haleluya. Apa jadinya kalau mereka punah dalam pembuangan? Setelah lewat 70 tahun, saatnya bagi mereka menikmati janji Tuhan. Mereka tidak bisa menikmati janji Tuhan. Sebab itu, persiapkan diri dalam proses Tuhan. Haleluya. Persiapkan diri dalam proses Tuhan. Ketika janji Tuhan dinyatakan, kitalah orang yang menikmati janji itu. Amin. Sebab ketika Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya juga bahwa Tuhan itu pasti menepati janji itu. Setelah selesai 70 tahun itu. Setelah selesai proses itu. Tuhan akan menepati janjinya bagi kita. Haleluya. Maka jadilah ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Haleluya. Damai sejahtera akan kita nikmati. Damai sejahtera akan menjadi bagian kita ketika kita berhasil melewati proses Tuhan. Ketika kita mampu menikmati proses Tuhan, bukan lari dari proses Tuhan. Amin. Lewatilah proses Tuhan, nikmatilah proses Tuhan, dan engkau akan menikmati juga damai sejahtera Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Tuhan Yesus memberkati.